Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, saya Gina Fitria dengan NIM akhir 324. Pada presentasi kelompok kami, ini akan membahas mengenai riset atau analisis implementasi etika di lembaga pendidikan yang terkait yang terdapat pada jurnal artikel yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis, Profesi, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kota Pekanbaru tahun 2022. Boleh lanjut? Baik, di sini anggota terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Fitria Dianingsi Anugrah dengan NIM akhir 318. Dengan yang saya sendiri Gina Fitria dengan NIM akhir 324. Dan yang terakhir ada Meita Amelia dengan NIM akhir 327. Kami dari kelas 8H. Baik, kita langsung saja ke pembahasan topik yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu ada 6 terkait abstrak, kedua adalah latar belakang, yang ketiga ada kajian pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan saran. Dan untuk topik pembahasan yang pertama dan kedua, saya persilakan kepada Fitria untuk menjelaskan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianisi Anugrah dengan NIM akhir 318. Baik, sebelum moderator. Selanjutnya di sini ada materi abstrak. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Data yang digunakan adalah data premier yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket kepada mahasiswa akuntansi Universitas Kota Pekanbaru sebanyak 285 mahasiswa akuntansi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode Krejcik dan Morgan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diolah menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan etika bisnis dan profesi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Kata kunci dari penelitian ini yaitu pendidikan etika bisnis dan profesi, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan perilaku etis mahasiswa. Baik, selanjutnya latar belakang. Etika merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seseorang. Menurut Siagian tahun 1996 menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa mempelajari etika sangat penting. Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Perilaku etis mahasiswa merupakan etika individu yang berpatokan pada kode etik yang ditetapkan untuk mahasiswa agar berperilaku baik dan memiliki sifat yang bermoral menurut Meli 2019. Lalu pendidikan juga merupakan tolak ukur bagi bangsa Indonesia. Pendidikan di perguruan tinggi didambakan dapat menghasilkan manusia yang bukan hanya berbekal ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai kejujuran yang nantinya bisa diimplementasikan pada dunia kerja ataupun usaha menurut Erina DKK 2020. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria yang telah menjelaskan abstrak dan latar belakang. Lalu untuk topik ketiga dan empat, yaitu kajian pustaka dan metode penelitian, akan dijelaskan oleh Meita. Saya persilakan. Baik, terima kasih
moderator. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari ada teori atribusi. Teori atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Heather 1958 mengembangkan teori ini dengan memberikan argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Sekartaji, DKK 2020. Menurut Heather 1958, teori atribusi terdiri dari dua sumber yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Yang pertama, atribusi internal disebabkan oleh sesuatu yang telah ada di dalam diri seseorang, yaitu kepribadian, persepsi diri, kapasitas, dan motivasi. Yang kedua, ada atribusi eksternal atau lingkungan, disebabkan oleh keadaan dari lingkungan sekitar seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan penilaian dari masyarakat. Next. Selanjutnya, ada pendidikan etika bisnis dan profesi. Pendidikan adalah upaya untuk memberikan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, yakni yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Kraft 1998. Pendidikan etika bisnis dan profesional akan membantu mahasiswa akuntansi di masa depan dalam mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan untuk berpikir logis, praktis, kritis, dan etis. Menurut Nugraha, DKKK 2019, pendidikan etika bisnis dan profesional secara signifikan meningkatkan perilaku etis. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau spiritual intelligency adalah keyakinan seseorang dalam bertindak dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan seseorang yang berupa kemampuan untuk mengatasi sesuatu masalah dan melihat masalah dari sisi positif. Zubomir DKK 2015. Hal ini dapat terjadi karena ada Tuhan yang selalu melihat dan mengawasi tindakan seseorang tersebut dimanapun dan kapanpun, sehingga seseorang tersebut akan melakukan tindakan yang baik dan positif dalam kegiatan yang dilakukannya. Riasning 2017. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Kemudian konsep ini berkembang pesat karena dianggap sebagai komponen dalam membentuk tingkah laku yang cerdas. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi pribadinya sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kemampuan seseorang untuk mengelola emosi tersebut, kemampuan seseorang untuk memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada diri sendiri, kemampuan seseorang untuk mengenal emosi dan kepribadian orang lain, kemampuan seseorang untuk membina hubungan dengan pihak lain secara baik. Sekartaji, DKK 2020. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yaitu pendekatan penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan datanya itu data primer yang diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner. Selanjutnya, untuk teknik analisis datanya yaitu pertama ada analisis statis deskriptif. Di analisis statis deskriptif ada uji validitas data, ada uji reliabilitas, ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Untuk uji analisis regresi linear bergandanya ada uji parsial atau uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi R2.
Untuk sampelnya 285 dari 4 universitas kota Pekanbaru, mahasiswa akuntansi angkatan 2018. Untuk populasinya itu bisa didapatkan dari Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Islam Riau. Dan selanjutnya diserahkan oleh ke moderator. Baik, terima kasih dan topik selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gina Fitria. Berikut ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal atau artikel yang kelompok kami temui itu ada hasil analisis statistik deskriptif, ada hasil uji validitas data, ada hasil uji normalitas, ada hasil uji molekularitas, ada hasil reliabilitas, ada hasil uji heterodoksitas, dan yang terakhir ada uji analisis regresi linear. Di sini ada yang sudah dirangkum, ada beberapa poin. Yang pertama ada nilai konstan sebesar 7,943. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka variabel dependen atau beta sebesar 7,943. Maka pendidikan etika bisnis dan profesi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi sebesar 7,943. Lalu yang kedua, nilai koefisien pendidikan etika bisnis dan profesi untuk variabel atau X1 sebesar 0,697 yang bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan pendidikan etika bisnis dan profesi satu satuan, maka akan meningkatkan variabel perilaku etis mahasiswa akuntansi variabel Y sebesar 0,697 satuan, atau asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Selanjutnya. Lalu di sini ya, poin ketiga, nilai koefisien kecerdasan spiritual untuk variabel X2 sebesar 0,212 bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan kecerdasan spiritual satu satuan maka akan meningkatkan variabel perilaku etis mahasiswa akuntansi variabel Y sebesar 0,212 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Poin keempat, nilai koefisien kecerdasan emosional untuk variabel X3 sebesar 0,244 bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kecerdasan emosional satu satuan maka akan kenaikan variabel perilaku etis mahasiswa akuntansi variabel Y sebesar 0,244 satuan, dengan asumsi bahwa dinyatakan variabel berpengaruh atau tetap. Selanjutnya, baik, di sini ada kesimpulan. Kecerdasan spiritual lebih berkaitan dengan pencerahan jiwa seorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Ia mampu memaknai hidup dengan memberikan makna positif pada setiap peristiwa. Hal ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi sehingga mereka mampu menghadapi serta memecahkan persoalan dengan baik, mampu bersikap fleksibel, mampu menghadapi dengan manfaat penderitaan, mampu untuk menghadapi melampaui rasa sakit alami dengan memberikan makna positif, maka mampu membangkitkan jiwa etis yang baik serta bertindak positif. Mengacu pada teori aksesi bahwa berdampak perilaku individu dalam diri seseorang. Mengacu pada teori asumsi pada seseorang, hal ini kecerdasan emosional merupakan faktor internal dari teori atribusi. Mahasiswa akuntansi yang memiliki kecerdasan emosional dapat melakukan pengendalian diri seperti pengelolaan dan pengendalian emosional, penerimaan saran dan kritik. Baik, selanjutnya. Di sini ada saran. Pendidikan
Etika bisnis dan profesi dibutuhkan untuk pembentukan karakter mahasiswa sehingga mahasiswa dapat bertindak serta berperilaku etis, kecerdasan spiritual menunjukkan adanya rasa ketuhanan pada diri seorang sehingga dalam segala aktivitas selalu meliputi dimensi ketuhanan tersebut. Kecerdasan emosional dibutuhkan untuk mengendalikan ego diri seseorang. Hal tersebut bermakna bahwa seorang memiliki pendidikan etika bisnis dan profesi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional secara bersama-sama akan mempengaruhi nilai dan perilaku etis orang. Dengan perilaku etis yang dimiliki makna mencapai kesuksesan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan pemaparan materi artikel yang kita temui yang berjudul pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi studi empiris pada mahasiswa akuntansi di Universitas Kota Pekanbaru. Demikian kiranya yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besar akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harapan semoga bisa kami memiliki jiwa yang etis. Baik, terima kasih.